Dan untuk membahas lebih lanjut tentang hambatan regulasi ekspor dan impor baja, kita akan bertanya lebih lanjut dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat siang Prof, bagaimana tanggapan Prof tentang kenaikan tarif ekspor baja asal Indonesia yang diterapkan oleh Malaysia? Selamat siang Gita. Jadi apa yang dilakukan oleh Malaysia ini masih dugaan, karena Malaysia tentu ingin melakukan penyelidikan, pendalaman, apakah benar harga baja yang ternyata murah di Malaysia sementara di Indonesia mahal, itu karena dumping atau karena ini masalah yang berkaitan dengan nilai tukar antara dolar dengan rupiah, sehingga di Indonesia bisa saja karena harus membayar dengan rupiah lebih mahal ketika harga dolar ya yang kemudian dia mengekspornya ke Malaysia. Tapi ini masih sementara, jadi masih belum sesuatu yang fix seperti itu. Baik Prof, lalu apa sebenarnya dan apakah hambatan dagang seperti yang diterapkan oleh Malaysia ini bisa dilakukan? Kemudian bagaimana dengan di Indonesia, Prof? Jadi begini, permasalahan ini adalah masalah berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Jadi ada ketentuan di dalam WTO bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan perdagangan curang atau disebut sebagai unfair trade. Sehingga bagi negara yang mendapati pelaku usaha dari negara lain melakukan perdagangan curang, dia bisa mengenakan tarif yang tinggi, katakanlah gitu, sehingga ada penjeraan terhadap si pelaku usaha dari luar negeri tersebut. Nah, di Indonesia ini yang aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena di Indonesia ada ketentuan yang mengatakan bahwa terkait dengan kawasan yang bebas, seperti katakanlah di Batam, di mana fiskalnya itu berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, itu dikatakan bea masuk karena anti-dumping yang dilakukan secara curang ya, atau kemudian imbalan, pengamanan dan lain sebagainya itu justru tidak dipermasalahkan. Ini yang menjadi permasalahan di Indonesia, apalagi sekarang dengan adanya Undang-Undang Citaker, kemudian kita akan membuat berbagai peraturan pelaksanaan, salah satunya PP. Nah, saya lihat di PP, RPP tentang kawasan ekonomi khusus, khususnya di pasal 69 ayat 1, 69 ayat 2, di situ dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bea masuk termasuk juga bea masuk dumping, anti-dumping, kemudian imbalan. Ini sesuatu yang aneh. Jadi ada pelaku usaha dari luar negeri yang dikenakan sanksi oleh KADI kalau di Indonesia ya, Komite Dumping Indonesia, Komite Anti-Dumping Indonesia, yang kemudian dikatakan sepanjang itu di kawasan bebas ekonomi khusus, maka itu bisa tidak dikenakan. Menurut saya aneh. Kenapa? Jangan sampai di wilayah ini, misalnya dibangun industri galangan kapal, yang kemudian membutuhkan baja yang besar, lalu baja itu datangnya dari luar negeri yang sudah dikenakan sanksi. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya adalah pemerintah membuka lapangan kerja di luar negeri ketimbang membuka lapangan kerja di Indonesia. Jadi, menurut saya pemerintah harus tegas mengenai masalah ini. Jangan sampai kita kecolongan. Seperti itu, Dika. Ya, mengapa produsen baja lokal kita masih terus tertekan, Prof, dengan serbuan baja impor? Bukankah kita sudah terapkan tentang bea masuk anti-dumping dan juga safeguard? Ya, begini. Tertekan karena bea masuk anti-dumping, safeguard itu hanya diberlakukan di wilayah-wilayah yang bukan kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus. Sementara di kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, itu tidak diterapkan. Sehingga apa? Sehingga banyak produsen galangan-galangan kapal itu yang membentuk industrinya itu di kawasan ekonomi khusus ini. Sehingga apa? Sehingga suplai baja itu bisa lebih murah ketimbang suplai baja dari Indonesia. Disitulah kemudian pelaku usaha di Indonesia, produsen baja di Indonesia, dia akan kehilangan pasar. Karena apa? Dia jelas tidak akan bisa bersaing dengan pelaku usaha dari luar negeri yang melakukan ekspor yang secara curang ini, perdagangan curang yang sudah dikenakan sanksi, bahkan sudah dikenakan
aturannya oleh Komite Anti Dumping Indonesia, seperti itu. Prof, dalam kondisi ini regulasi apakah yang harus dibenahi untuk melindungi industri baja kita? Adakah mungkin aturan-aturan yang harus direvisi? Ya, yang pasti adalah PP 10 tahun 2012 yang ketentuannya di dalam penjelasannya itu mengatakan bahwa bea masuk termasuk di situ bea masuk anti dumping dan sebagainya tidak diberlakukan untuk di kawasan bebas. Terlebih lagi sekarang ini adanya RPP tentang KEK, terutama pasal 69 ayat 2, pasal 102 yang menyebutkan bahwa tidak diberlakukan bea masuk anti dumping, imbalan dan seterusnya itu di kawasan ekonomi khusus atau kawasan bebas. Ini berbahaya sekali menurut saya. Ini yang harus dilakukan oleh tim nantinya, tim yang membentuk berbagai RPP Perpres sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sekali lagi, ingat Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu intensinya adalah membangun lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, bukan dari luar negeri. Kalau misalnya ketentuan ini tidak dicabut oleh pemerintah atau misalnya diteruskan, maka yang terjadi adalah tidak akan terjadi cipta lapangan pekerja di Indonesia. Saya kebetulan sebagai salah satu tim serap aspirasi dari Undang-Undang Ciptaker ini sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini harus hati-hati. Lalu kemudian juga hal-hal yang masih membelenggu para investor dari luar negeri yang melakukan investasi di Indonesia besar-besaran termasuk di bidang baja ini, yang mereka melihat bahwa hal seperti ini tidak menguntungkan mereka. Saya khawatir pemerintah tidak bisa merawat existing investor dari luar negeri maupun dalam negeri. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana atas informasinya dan kami ucapkan juga selamat menyongsong tahun baru 2021. Salam sehat, Prof.